Ya Rasulullah, ya Habibullah. Jadi kalau makan di pinggir jalan mestinya sudah bisa, tapi nyari kuliner karena ingin memenuhi kebutuhan mulutnya. Perutnya sudah kenyang, tapi mencari makanan yang enak. Nah itu. Nah bedanya apa dengan orang Islam? Orang Islam itu bedanya dengan tadi itu, dengan pengusaha yang bukan muslim. Pengusaha muslim dengan pengusaha bukan muslim bedanya adalah kalau pengusaha bukan muslim, ini paradigmanya adalah paradigma yang dikemukakan oleh Karl Marx. Satu, kerja kemudian menghasilkan uang kemudian membuat kita punya surplus menyebabkan kita punya waktu luang, kemudian waktu luang ini digunakan untuk melakukan konsumsi tingkat tinggi, ya itu gitu, teorinya gitu. Tetapi kalau Islam tidak, Islam itu menyuruh kita bekerja, kemudian dapat uang, kalau punya uang dapat surplus, kalau punya surplus maka punya waktu luang. Nah ini, kalau punya waktu luang, uangnya untuk apa? Kalau tadi itu digunakan untuk konsumsi tingkat tinggi, kalau ini digunakan untuk berjuang. Nah itu dia, bukan beras, baju, dan uang, tapi berjuang itu betul-betul berjuang, yang seperti disebut di dalam Al-Quran, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta kalian dan dengan jiwa kalian. Ini saya nggak tahu kenapa jadi distortif begitu, seolah-olah harta itu nggak penting. Bahkan tadi saya tunjukkan pada Pak Ferry, ini saya angkat boleh nggak gitu. Misalnya ada pemikir yang biasanya saya kagumi juga, muridnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, misalnya mengatakan bahwa dunia itu seperti bayangan. Kalau kamu kejar maka dia akan lari, tapi kalau kamu belakangi maka dia akan mengikuti kamu. Saya berani mengatakan bahwa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini nggak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis Nabi. Jadi itu pikirannya sendiri, ya. Jadi yang dilakukan oleh manusia seharusnya justru tidak seperti itu. Perspektif dunia, ini kalau karena hingga kami, saya ingin mengangkat perspektif di dalam dasar-dasar kepercayaan kita. Di dalam NKP-HMI itu kan dikatakan bahwa Islam ini memandang dunia ini sebagai sesuatu yang real. Berbeda dengan Hindu, berbeda dengan paham idealisme yang memandang bahwa dunia ini adalah bayangan. Dunia ini adalah sesuatu yang maya. Kemudian agnostisisme juga mengatakan bahwa dunia ini nggak bisa dipahami. Nah, tetapi Islam menganggap dunia ini adalah sesuatu yang real, bahkan bisa dijadikan sebagai objek penelitian karena ada sunnatullahnya. Nah, berbeda dengan materialisme, di situ dikatakan, silahkan nanti Pak Ferry ini nanti buka-buka lagi NDP lagi nih. Dulu teman saya jadi instruktur di LKLK. Materialisme mengatakan bahwa walaupun dunia ini adalah sesuatu yang objektif, tetapi nggak ada penciptanya, itu bedanya di situ. Jadi nggak ada tujuannya. Nanti mau kemana itu nggak jelas. Tetapi kalau Islam tadi itu memandang dunia ini sebagai sesuatu yang real, tetapi dipandang hanya sebagai masru'atul akhirah, dianggap sebagai lapangan atau ladang bagi akhirat. Jadi kalau ladangnya bagus, maka nanti dapat akhirat yang bagus. Kalau ladangnya aja nggak ada, gimana mau dapat akhirat? Nah itu kan perspektif. Perspektifnya dari mana? Saya mencoba mentelusuri. Kalau kemarin di TV saya menyampaikan satu ayat yang banyak disalahpahami oleh umat Islam, termasuk juga jamaah haji, maka saya sampaikan di TV kemarin. Ada ayat di dalam surat Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Pasti bapak-bapak dan ibu-ibu sering dengar ayat ini. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kemudian kalau saya balik, jadi takwa itu apa? Sebaik-baik bekal. Atau saya tanya lagi, jadi sebaik-baik bekal itu apa? Takwa. Padahal tidak begitu. Yang benar adalah sebaik-baik bekal adalah uang. Sebaik-baik bekal itu ada uang di dalam ayat itu. Kenapa begitu? Karena dulu ceritanya ada jamaah haji dari Yaman. Mereka ini bonek dari Yaman ke Makkah itu kira-kira jaraknya 100
1111 kilometer. Nah dulu kita kenal kan ada penonton bola dari Jawa Timur yang ke Jakarta itu nggak bawa duit, mereka bonek. Sampai di Jakarta kemudian mereka keleleran. Itu persis yang terjadi pada jamaah haji di Yaman. Mereka mengatakan bahwa kami ini tamu Allah. Masa tamu Allah nggak diurus oleh Allah, kira-kira begitu. Maka kemudian mereka jalan, mereka naik onta, nggak pakai perbekalan. Maka kemudian di jalan-jalan mereka keleleran. Mereka kemudian menyusahkan orang-orang di pinggir-pinggir jalan, mereka menjadi orang-orang yang dikasihani. Itu kan menjadi orang yang tidak terhormat. Orang yang tidak terhormat itu sebenarnya kehilangan takwanya. Maka kemudian dikritik oleh Allah, disindir oleh Allah, ditegur oleh Allah dengan mengatakan watazawwadu. Kalian kalau mau haji itu bawa bekal. Kalau kalian bawa bekal, maka kalian tidak akan menjadi orang yang terlantar, kira-kira begitu. Berarti bekalnya apa? Apakah mereka harus bawa bekal takwa? Bekal yang terbaik adalah uang. Yang sering saya bilang, tentu saja bawa apa aja boleh. Kayak ibu-ibu ini, kayak ibu saya dulu mau pergi ke Mekah, dulu bawa beras dari rumah, ditaruh di dalam jerigen, ditutup, masukkan koper. Karena dikasih tahu temennya bahwa nanti kalau di Mekah itu makanannya nggak ada beras, nggak ada nasi, di sana mahal. Maka kemudian ibu saya bawa beras dimasak di sana, kan susah. Coba ibu-ibu, bapak-bapak yang kaya-kaya di sini mau nggak bawa beras ke sana atau bawa kambing ke sana, kan susah. Maka sebaik-baik bekal adalah uang. Nah, uang itulah yang akan membuat kita menjadi orang yang bisa mempertahankan takwa. Kalau kita kontekstualisasikan, haji itu artinya adalah tujuan. Maka kalau kita punya tujuan, mesti kita punya uangnya dulu. Maka ini saya praktekkan, alhamdulillah. Saya praktekkan, misalnya saya punya tujuan, ini contoh aja. Ya, saya contohkan diri saya sendiri. Saya punya tujuan melakukan kaderisasi. Alhamdulillah sampai hari ini saya tidak pernah membuat proposal satupun, karena saya tidak mau merendahkan diri sendiri. Kenapa begitu? Ya tadi ingat watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena kalau meminta-minta sumbangan itu adalah tindakan yang bisa menurunkan takwa atau menghilangkan takwa. Tapi ini jangan dipakai oleh senior. Nanti kalau ada anak LK minta sumbangan bilang watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, repot. Nggak boleh, ini tidak berlaku untuk Henry, tidak berlaku. Kecuali Henry. Bahkan kalau senior ngasih junior sebanyak-banyaknya itu tanda tingkatan takwanya. Kalau nggak ngasih berarti nggak takwa. Kalau nggak ngasih itu takut pada istri tua. Karena apa? Karena duitnya nanti banyak yang keluar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tadi itu saya perhatikan itu banyak ayat Al-Quran yang disalahpahami. Misalnya, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali adalah permainan dan senda gurau dan permainan. Ayat ini dibolak-balik, kadang-kadang ada lahibun walahbun, ada lahbun walaim, ada beberapa di dalam Al-Quran. Nah, ini adalah satu ayat yang sering disalahpahami, karena hidup ini adalah permainan. Kehidupan di dunia ini adalah permainan, maka tinggalkan, gitu kan. Dulu saya pernah punya perspektif yang saya kira benar, tapi ternyata salah. Karena dunia ini adalah permainan, maka harus kita mainkan secara serius. Jadi begitu. Tapi kemudian setelah saya renungkan, saya baca-baca, ini gimana sebenarnya? Karena saya sering ditanya juga, ini sebenarnya gimana ini? Dunia ini kok disebut sebagai permainan dan senda gurau, itu gimana? Saya baru memahami ketika saya melihat anak saya berebut mobil-mobilan. Anak saya umur berapa waktu itu? 3 tahun dan 4 tahun. Berarti kira-kira 7 tahun yang lalu. Saya baru bisa memahami ayat ini ketika saya membandingkan dengan ayat-ayat yang lain, melakukan perenungan. Anak saya yang pertama merebut mobil-mobilan adiknya. Kemudian saya bilangin begini, saya langsung ingat ayat itu, bahwa dunia ini adalah mainan. Anak saya kemudian saya kasih, namanya Hukmah, Mas Hukmah, ini abah kasih kunci mobil ibu, gitu. Enggak, aku enggak mau, aku mau mobil-mobilan ini aja, gitu. Itu saya terinspirasi oleh anak saya itu menafsirkan ayat ini, karena kalau dunia ini ditinggalkan tentu saja itu tidak realistis, tidak seperti yang dikatakan oleh NDB 1.
Itu tidak seperti yang dikatakan oleh NDB1. Tapi kalau kita memandangnya sebagai sesuatu yang real, kemudian kita kuasai, maka itulah perspektif NDB1. Bahwa karena ini adalah mainan, maka mainan itu harus kita kuasai. Mobil itu, kalau tadi itu dikatakan selanjutnya, wama hadhil hayatud dunya illa lahbun wala'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah kehidupan yang sejati. Di dunia ini tadi itu nggak sejati. Nggak sejati apa? Mainan tadi diibaratkan, ya, ibaratnya itu mainan. Nah, mainan tentu saja untuk bisa kita berikan pada orang lain. Makanya tadi itu senior harus menguasai mainan sebanyak-banyaknya. Jangan ikut permainan junior, tapi mainannya nggak dikasih gitu kan. Jadi tadi itu permainan, ya, ada mainannya dikuasai. Harta kekayaannya ini kita kuasai. Mobil-mobilannya itu tadi kita kuasai. Jadi kita punya mobil-mobilan itu dikasih junior agar nanti dikasih oleh Allah mobil beneran, kira-kira begitu, ya. Jadi kalau tadi anak saya yang gede tadi itu mau menyerahkan mobil-mobilannya kepada adiknya, dia akan dapat kunci mobil ibunya, mobil beneran. Jadi para senior kalau mau memberikan uangnya sebanyak-banyaknya kepada junior, maka nanti di akhirat akan dikasih uang sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Iya, betul ya? Ya. Jam berapa ini? Masih panjang. Yang kedua, saya mempunyai bukti lagi bahwa harta kekayaan itu bukan sesuatu yang buruk seperti yang disangka oleh banyak orang. Kenapa? Di dalam Al-Quran, ini semua yang ada di ruang ini pasti hafal. Di dalam juz amma ini soalnya. Kalau juz amma kan banyak yang hafal ya. Kalau juz amma Mas Hartono aja hafal. Di dalam juz amma itu ada ayat wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu kepada harta kekayaan itu sangat cinta. Kenapa disebut sangat cinta di situ? Ya, memang faktanya begitu. Ibu-ibu ini pada harta kekayaan pasti sangat senang. Bapak-bapak juga. Gitu. Disebut sebagai al-khair. Disebut sebagai al-khair dalam Al-Quran. Maka kalau ini harta kekayaan disebut sebagai al-khair, ya tentunya harus kita kuasai. Jangan sampai itu yang kaya-kaya itu adalah orang-orang yang bukan dari kita. Kita ini cuma hanya mengambil remah-remahnya saja, tetapi yang mendapatkan sesuatu yang besar-besar, dapat yang kakap-kakap itu adalah golongan mereka, tetapi kita ini tidak dapat apa-apa. Karena apa? Karena perspektif tentang dunianya tidak tepat. Dan sesungguhnya juga di dalam berkah itu kita kan sering doa mendoakan nganten misalnya, itu kan barokallahu. Apa itu berkah? Berkah itu juga diartikan dengan ziyadatul khairi was sa'adah. Nah, gitu. Kalau kita tadi menggunakan ayat tadi wa innahu lihubbil khairi lasyadid, jadi berkah itu bisa dikuantifikasi. Wah, karena sudah ada jaga jadi. Jadi berkah itu bertambahnya kebaikan, al-khair dan kebahagiaan. Jadi indikatornya kalau tambah baik, tambah harta kekayaan, tambah kebahagiaan, berarti mendapatkan berkah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diiringi untuk doa berbuka puasa, Ustaz. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita berdoa semoga buka puasa kita ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin, amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Ustaz Dr. Muhammad Narsi MSI. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Baik, kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat menikmati hidangan, Bapak Ibu yang ingin